Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mahasiswa keperawatan reguler 1 Teknik Pusat Palembang. Kami di sini akan mempraktekkan tentang sistem muskuloskeletal. Adapun sistem muskuloskeletal itu sendiri adalah suatu sistem terbesar dari anggota tubuh manusia, di mana 75% dari total berat tubuh manusia merupakan sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal ini terdiri dari tulang sendi, tulang otot rangka, beserta struktur jaringan penopangnya. Adapun tujuan sistem muskuloskeletal adalah untuk memperoleh data tentang kondisi fisiologis otot, tulang, dan persendian serta fungsi sistem muskuloskeletal berupa mobilitas kekuatan atau adanya kondisi patologis pada bagian-bagian tertentu. Baiklah, di sini saya akan memperagakan pemeriksaan fisik sistem muskuloskeletal pada sendi leher dan kepala. Yang pertama yaitu inspeksi leher untuk mengetahui adanya deformitas. Suruh pasien duduk atau berdiri dengan posisi rileks. Pemeriksaan diperhatikan dari arah depan, samping, dan belakang. Dan inspeksi akan terlihat jika leher normal yaitu sama antara kiri dan kanan, dan kemudian lordosis hebat yaitu jika leher lebih entefleksi dan miring seperti pada torticollis. Kemudian yaitu palpasi. Palpasi sendi temporomandibularis ketika pasien membuka dan menutup mulut. Kaji adanya pembengkakan, nyeri tekan, penurunan gerakan pada pelipis. Palpasi yaitu dengan cara meraba kalau ada benjolan abnormal. Lakukan juga pada bahu. Dan palpasi nyeri tulang belakang vertikal dan otot dari tulang belakang, kaji adanya nyeri setempat. Apakah nyeri, Pak? Lalu kemudian uji rentang gerak leher, kemampuan fleksi, ekstensi, rotasi, dan gerakan kepala bagian ke arah lateral. Pak, sekarang coba Bapak lakukan, yaitu menganggukkan kepala ke atas dan ke bawah. Coba, Pak. Terlihat apakah normal atau tidaknya, dan patahkan ke kiri dan ke kanan, Pak, sekarang. Normal ya. Dan kemudian toleh ke kiri dan ke kanan, dan sekarang diputar. Cukup. Ya, begitulah pemeriksaan sistem muskuloskeletal pada sendi kepala dan leher. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada pergelangan tangan dan tangan. Yang pertama yang kita lakukan adalah inspeksi apakah ada benjolan pada pergelangan tangan. Ya, sudah. Selanjutnya kita lakukan untuk pemeriksaan selanjutnya, yaitu dengan cara menyarankan pasien untuk menggerakkan tangannya ke atas dan ke bawah. Kemudian ke arah samping, ya bagus. Ya, itulah tadi pemeriksaan pergelangan tangan dan tangan.
saya akan memeriksa bagian siku. Kita lihat dan raba apakah ada benjolan atau tidak. Kalau tidak ada benjolan, berarti ini masih normal. Dan kita suruh ditekuk sikunya. Coba balik lagi. Dan ternyata masih kuat dan tidak ada benjolan. Setelah ini kita akan memeriksa di bagian pergelangan. Kita lihat dan raba apakah ada benjolan atau tidak. Setelah itu kita suruh gerakan pergelangan kanan kiri. Coba gerakan atas bawah, dan ternyata tidak ada benjolan dan semuanya normal. Demikian. Baiklah Pak, saya yang bertugas di sini. Nama saya Perawat Fajar Nugroho. Saya dari Ketikes Bina Husada Palembang. Saya di sini akan memeriksa prosedur yaitu bagian bahu Bapak. Apakah Bapak tersedia? Baiklah Pak, sebelum saya melakukan pemeriksaan prosedur bagian bahu, saya akan menjelaskan sedikit bagian bahu Bapak. Ya. Bahu yaitu atau sendi bahu atau shoulder joint merupakan sendi peluru yang dapat bergerak ke seluruh arah. Akan tetapi ada beberapa sendi lain yang juga mempengaruhi gerak sendi bahu. Di antaranya yaitu gerak tulang belakang, gerak sendi sternoclavicular, gerak sendi acromioclavicular, gerak sendi glenohumeral, dan gerak sendi scapulotorakal. Yang pertama yaitu infeksi bahu dan pangkal bahu dari depan dan belakang. Nanti Bapak mohon ke tempat pemeriksaan. Duduk aja Pak. Kemudian yaitu untuk menentukan adanya atrofi muskular kulit atau penonjolan tulang yang abnormal atau fraktur, kemudian dislokasi atau kelainan kongetial. Kita lihat dulu Pak ya. Bapak silakan. Nah. Kemudian palpasi terhadap nyeri atau tekan pada benda bahu dan area sekitar. Ada nyeri nggak Pak? Iya, ada. Oke. Iya, ada. Ada apa-apa nggak Pak? Iya. Coba angkat Pak, kemudian angkat angkat kedua tangan ke arah vertikal. Oke, diangkat dulu. Coba diluruskan Pak. Oke, letakkan kedua tangan di belakang leher. Ini Pak. Oke. Ya. Ayo. Baik Pak, nah, saya sudah melakukan pemeriksaan prosedur mengentor Bapak. Ditemukan memang ada fraktur bagian sini Pak ya, sakit ya? Iya. Oke, terima kasih. Saya kembali ke tempat duduk lagi ya. Iya.
Terima kasih Bapak atas kunjungannya, dan nanti hasilnya saya catat dan saya kirimkan ke dokter Nangka. Ya, terima kasih. Saya perawat Darmanto akan melakukan pemeriksaan lutut dan pinggul Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya, Pak, bersedia. Baiklah Pak, untuk selanjutnya saya persilahkan untuk ke tempat tidur. Ya, Pak. Tidur nih, Pak. Iya, tidur. Kondisi Pak ya, untuk kaki kanannya ditekuk Pak ya, kaki kanannya terus diangkat. Ya, apakah ada nyeri Pak? Aduh, agak narik, Ada Pak. nyeri Pak, ya. Ya udah Pak, misi Pak. Terima kasih Pak. Fotonya? Ya, satunya. Oh, ini enggak, Pak. Oh enggak ya? Iya. Sebelah kanan, Pak ya. Ya. Untuk selanjutnya rotasi pinggul eksternal dan internal. Tentukan adanya nyeri, gambaran artritis. Bisa ya? Apakah ada nyeri Pak? Enggak, Pak. Enggak ada nyeri Pak ya? Enggak ada. Ya udah. Satunya Pak ya? Gimana Pak satunya? Ada nyeri? Ada sakit dikit, Pak. Gitu ya? Ya. Oh ya, berarti ada artritisnya Pak. Iya. Saya kira cukup Pak ya. Iya, Pak. Pemeriksaan pinggul dan lutut. Saya persilakan kembali ke tempat duduk Pak. Ya. Baiklah Pak, dari pemeriksaan lutut dan pinggul tadi didapatkan nyeri di kaki, berarti ada artritisnya Pak ya. Iya, Pak. Terus gimana itu, Pak? Ya berarti harus dikurangi aktivitasnya Pak ya. Iya. Ya, aktivitas, banyak istirahat. Demikianlah Pak pemeriksaan dari saya. Iya, Pak. Terima kasih. Untuk waktunya saya ucapkan banyak terima kasih. Perkenalkan, saya perawat Mufini dari Titik Bina Persada Palembang. Mau pemeriksaan perjalanan kaki dan bingkai. Bapak bersedia? Sebelum kita pemeriksaan, Pak, saya jelaskan sedikit ya Pak ya, tentang perjalanan kaki dan bingkai ya Pak ya. Yang pertama itu inspeksi sendi perjalanan kaki. Tentukan adanya skors atau kolusnya ya. Yang kedua itu palpasi sendi dan tendon Achilles. Tentukan nyeri ligamen terkilir nodulus rheumatoidnya. Yang ketiga itu tekan atau pencet masing-masing kaki bawah dan hingga menekan sendi metatarsalagusnya. Yang keempat, palpasi setiap sendi atau jari, ibu jari dan jari. Yang kelima, kaji rentang gerakan dorsofleksi dan lantas fleksi terhadap perjalanannya. Yang ketujuh, stabilitas pergerakan kaki dan satu tangan dan putar ke dalam dan keluarkan tumit atau sendi subtalar. Dan seterusnya, stabilkan tumit dan putar ke dalam dan keluar telapak kaki depan. Terus fleksikan jari-jari kaki terhadap sendi metatarsalagusnya ya Pak ya. Baiklah Pak, di sini kita akan periksa pergelangan kaki dan bingkainya ya. Kita
Silakan Pak. Apa ya? Palpasi, sendi, dan tekan nyeri ligamen. Palpasi, sendi dan tendon. Apakah ada nyeri? Sakit Pak? Iya, sakit. Oh, sakit. Coba Pak putar kakinya ke arah kanan. Ya. Dilawan Pak ke sana. Oh, bagus. Sebelahnya Pak. Iya. Sakit Pak? Iya, sakit. Coba Pak, tekan Pak, tekan ke itu. Bagian punggung ini kita lihat dulu apakah pasien ini mengalami postur kiposis, lordosis, skoliosis atau deformitas. Nah, kalau pasiennya kiposis, maka dia akan cenderung ke depan. Kalau pasiennya lordosis, pasiennya akan cenderung ke belakang. Kalau pasien skoliosis, maka kita bisa lihat bahunya itu turun satu sebelah. Jika deformitas, kita bisa lihat ada seperti punuk di seperti kiposis. Kalau dia duduk seperti menekuk. Nah, untuk melakukan pemeriksaan ini kita bisa melakukan hingga ke bagian ototnya. Pak bisa duduk tegak. Nah, jempol kita mengarah ke bagian bawah spinal pasien, tulang belakang hingga ke lumbar. Jadi kita raba, yang dirasakan adakah benjolan, kemudian ada gravitasi dan apakah ada deformitas di bagian 3, hingga ke bagian spinalnya apakah teraba nyeri dan ada benjolan seperti hingga sampai di bagian lumbar. Kalau di bagian depan sama pemeriksaannya, tarik bagian bahu hingga ke bagian abdomen. Ini untuk melihat apakah ada permasalahan di iga atau tidak. Sampai di bagian abdomen, kita lakukan penekanan di bagian abdomennya. Tarik nafas Pak, keluarkan Pak. Oke. Nah, tujuannya menahan bagian abdomen adalah untuk menilai kekuatan otot di bagian abdomen pasien. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran palpasi, yaitu pengukuran untuk melihat apakah ada kelainan antara kaki kanan dengan kaki kiri. Untuk mengukur panjang atau adakah kelainan bentuk seperti misalnya femur lebih panjang daripada betisnya atau sebaliknya. Nah, dalam melakukan pengukuran ini kita harus membandingkan antara kaki kanan dengan kaki kiri. Dalam pengukuran ini kita harus membandingkan antara kaki kanan dengan kaki kiri. Dalam melakukan pengukuran ini ada dua. Yang pertama, kita mengukur jarak antara malleolus sampai dengan sias atau malleolus sampai ke pusat. Kita ukur dulu dari malleolus dengan sias. Sama-sama dong. Kemudian sebelahnya sama ya, 62. Kemudian setelah dapat hasil yang sama atau beda, lanjut ke pusat. Kita cek sebelah kanan dan kiri. Jadi
kita dapatkan hasil nilainya sama. Nah, selanjutnya yaitu kita akan melakukan pengkajian khusus dengan dilakukannya uji parents. Nah, tujuan dilakukan uji parents ini yaitu untuk mengetahui adanya sindrom. Di antaranya yaitu sindrom donor kapal. Nah, bagaimana cara melakukannya? Kita bisa melakukan dengan cara menyuruh atau kita selalu bisa melakukan atau pasien dalam reaksi akut dari kedua tangan misalnya untuk membentuk sudut. Nah, caranya bagaimana? Kita yang melakukan mengangkat tangan kedua tangan secara bersamaan, lalu kita tarik dan kita luruskan sehingga membentuk sudut tangan seperti ini dan dipertahankan selama 60 detik. Nah, jika selama 60 detik itu terjadi kesemutan, maka terjadi sindrom donor kapal. Jika tidak terjadi kesemutan, maka tidak terjadi sindrom donor kapal. Nah, yang kedua yaitu tanda Dimas. Tanda Dimas ini melakukan dengan cara posisi ringan di atas saraf median pada bagian tangan. Tujuannya untuk mengetahui adanya kesemutan atau rasa kesetrum pada penyebaran saraf median dengan tanda positif. Nah, bagaimana caranya? Kita akan melakukan perkusi selama 3 kali di saraf median. Melakukannya dengan cara mengetuk 3 kali, 1, 2, 3. Nah, jika terjadi rasa kesemutan atau kesetrum, maka tandanya positif. Dan jika tidak terjadi kesemutan, maka tandanya negatif. Selanjutnya untuk menentukan tanda balon kelompok kantung suprapatelar dengan satu tangan dan adanya ibu jari dan jari yang lain. Raba terhadap adanya cairan yang memasuki spasium di sebelah patella. Positif menandakan adanya efusi yang cukup besar. Jika negatif berarti tidak menandakan efusi yang cukup besar. Baiklah, itu tadi pemeriksaan pada muskuloskeletal. Demikianlah video dari kelompok kami. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.